Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rahmat Posi, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Saya seorang pendidik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan mata pelajaran agribisnis tanaman pangan dan palawija dengan KD 3.5 menganalisis penanaman tanaman pangan dan palawija, dan 4.5 melaksanakan penanaman tanaman pangan dan palawija. Berikut video proses pembelajaran yang saya laksanakan. Saya mohon masukan dan saran dari dosen penguji agar proses pembelajaran saya berikutnya dapat berlangsung dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita mendapat kepada Tuhan Maha Esa. Kelimpahannya sehingga kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk ambil pada proses pembelajaran pada hari ini. Sudah siap belajar? Saya tadi sudah dibersihkan ya? Kalau gitu buka kelas karena sebelumnya siap berat. Kita ada dua bukan mulai. Selesai. Salam kepada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Semangat ya, semangat semua. Semangat belajar. Ayo kalau ingat SMK dulu, SMK bisa? Sekarang mau poin sekali, nanti sekali. Mau ulangi, SMK bisa? Bisa. Pelajaran sudah lebih bagus. Bapak pilih dan satu orang ini. Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa rasa dan bahasa kita rela bersama. Terima kasih. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tanaman. Oke, sebelum Bapak lanjut, hari ini ada yang dari Majer Soya. Pertemuan lalu juga akhir. Tadi kelima itu menganalisis penanaman tanaman pangan dan palawija. Masih ingat pelajaran sebelumnya kan? Kalau pada pelajaran sebelumnya kita pada kalian 3.4 yaitu tentang pengolahan tanah. Apa saja yang dipelajari tentang pengolahan tanah? Pengolahan lahan, tentang pengolahan lahan secara mekanis, secara mekanis tradisional maupun mekanis yang modern. Kalau mekanis pengolahan lahan secara mekanis tradisional biasanya seperti apa? Kita pakai campur bisa, atau pakai majak kalau masih ada yang berbau. Cuma kalau sudah mekanis modern, kita sudah menggunakan traktor yang lagi sudah bermacam, ada rotari, kalangan. Jadi untuk hari ini kita belajar tadi 3.5 dengan 4.5-nya melaksanakan penanaman tanaman pangan dan palawija pada tanaman. Untuk punya pembelajarannya sendiri melalui kegiatan literasi materi, penayangan video, SPPT dan diskusi
Kalian pertama mampu mengidentifikasi morfologi tanaman secara tepat. Kemudian kedua, persyaratan tumbuh tanaman kacang tanah. Kemudian ketiga, menentukan kriteria bunyi dan tanaman kacang tanah. Keempat, menganalisis kebutuhan dan teknik penanaman bunyi tanaman kacang tanah. Kelima, merancang dan melaksanakan penanaman kacang tanah. Untuk materi pembelajaran saya hari ini yaitu pertama morfologi kacang tanah, kedua persyaratan tumbuh kacang tanah, ketiga kriteria bunyi kacang tanah siap tanam, keempat menghitung kebutuhan bunyi kacang tanah, kelima kita nanti akan melakukan seleksi benih bagaimana benih itu bisa ditanam dengan baik, dan terakhir kita akan melakukan penanaman kacang tanah. Untuk KKN sendiri Bapak tentukan KKN 72 ini Bapak nilai nanti berhubungan dengan proses pengetahuan dan juga kacang tanah. Kalau nama ilmiahnya bahasa latinnya aracis bodegae. Mungkin kalau kita orang Indonesia pasti paling umum, apalagi sama orang Sulawesi paling umum kacang tanah. Untuk seluruh Indonesia sendiri tanaman kacang tanah itu tanaman umum nomor 2 setelah kacang kedelai. Nah, sebagai sumber protein nabati, bisa juga tadi sebagai ragam makanan, membantu kesuburan dari sumber minyak, dan bahkan daun bisa dijadikan pakan ternak. Klasifikasi taksonominya dibuat ordo Luminales, famili Papilionaceae, genus Aracis, spesies tadi Aracis. Nah, kalau kita bahas ini tentang penanaman kacang tanah, jadi yang mau kita tanam utamanya itu ya pastinya bibit unggul. Apa saja yang dimaksud bibit unggul di sini? Kualitasnya bagaimana? Kualitas unggul nanti dilihat dari daya hasil yang tinggi, umur panen yang cepat, pendek, 5 sampai 3 bulan, hasilnya stabil, tahan terhadap penyakit. Hasil panen itu bisa sampai 2, bisa sampai 3 ton per hektar. Kemudian toleran terhadap kekeringan. Biasanya kalau agak kering, terutama di daerah-daerah yang mungkin kalau di sini semua daerahnya baik, cuma kalau daerah-daerah yang kemungkinan bisa diperkirakan susah tanam padi dan kering, karena biasanya merasakan morfologi kacang tanah. Lalu ada yang bisa hafalkan morfologi kacang tanah baik? Bapak Bapak, sebenarnya. Namun akar-akar ini hanya tumbuh hingga berdalam 30 cm dari permukaan buah dan biji. Walau ini berkembang di bawah tanah, karena setelah terjadi pembuahan, bukan buah akan tumbuh memanjang atau disebut dengan pangkai pohon gilova. Tadi dari teman kalian membahas tentang kacang tanah. Secara perinci, batang kacang tanah bermaksud jenis perdu, tidak berkayu dan berbulu halus. Tinggi batang bisa sampai 50 cm. Batang di atas permukaan tanah berfungsi sebagai tempat pijakan cabang primer. Kemudian berbentuk bulat, misalnya pigmen pada batang kacang tanah bisa dilihat secara langsung bentuk daunnya begini. Daunnya warna hijau kuning-kuningan, dan nanti setelah tua, umur panen kalau kita panen 3 bulan masih akan hijau tua.
Daun kacang tanah akan mulai gugur pada akhir masa pertumbuhan dan dimulai dari bagian bawah. Bunga juga sendiri. Bunga tergolong sebagai tanaman yang memiliki bunga sempurna. Artinya, dalam bunga memiliki alat kelamin jantan dan betina, mulai berbunga pada usia 3-6 minggu. Bunga akan muncul di setiap daun. Majemuk memiliki tangkai berbentuk selindris yang panjangnya mencapai 12 cm. Mahkota bunga berwarna kuning memiliki bendera berwarna garis-garis merah. Menyerupai kupu-kupu dalam satu tangkai bunga dapat muncul 4-6 puntung bunga. Tangkai benang sarinya berukuran 2 cm, berwarna putih lalu kepalasan berwarna kuning. Putih memiliki tangkai berukuran 1 cm. Umur bunga hanya 1 hari, maka di pagi hari dan layu di sore hari. Penyerbukan pada tanaman kacang tanah hasil polinasial, penyerbukan mandiri yang terjadi pada malam menjelang pagi. Oke, terima kasih. Di gambar bunganya, atau bisa dijelas secara umum warnanya kuning, di mana ini putihnya ada 9. Di situ menghasilkan serbuk sari untuk tempat bunganya. Yang satu yang membuat kelebihan kacang tanah dibanding tumbuhannya lain, misal dengan teknologi itu ukuran orang Jawa. Misalnya kenapa menanam kacang tanah secara model tumpang sari, yaitu kelebihannya ada pada perakaran ini. Pada akar kacang tanah akan menghasilkan rhizobium, jenis bakteri yang bisa menghasilkan nitrogen alami. Ya, seperti tumbuhan kecil yang lain cenderung serabut. Kalau kacang tanah tumbuhan kecil tapi akar tunggal. Akar primernya tidak tumbuh secara tunggal. Kembang adalah perakaran serabut sebagai akar sekunder. Dan tadi dapat menghasilkan nitrogen dari butir-butir akar. Kemudian akar tunggal dengan akar cabang yang tidak lurus. Akar cabang berbulu bersifat sementara sebagai penyerap alat. Misalnya kacang tanah yang kemudian buah kacang tanah terdapat di dalam tanah, bukan dalam jenis biobian. Tempat kedua terbentuk setelah terjadi pembuahan. Bakal buah atau bonifora tumbuh memanjang akan menjadi rantai polos. Ya, 15. Buah berada di dalam tanaman berbentuk kolom, terbentuk setelah terjadi pembuahan. Bakal buah bonifora tumbuh memanjang akan menjadi rantai kolom. Bukan kolom. Satu ujung di bola kaki mengarah ke atas. Kedua, setelah tumbuh bola menuju ke bawah masuk ke dalam tanah. Tiga, setelah menembus tanah, bola mulai membentuk kolom. Keempat, pertumbuhan bola terbentuk setelah terbentuk kolom. Yang kelima, panjang bola dapat mencapai 12 cm. Jadi pada dasarnya kacang itu atau padi pada dasarnya buah juga, buah yang keras masuk dalam golongan demikian. Persyaratan tumbuh kacang tanah. Persyaratan tumbuh dilihat dari secara dari iklim, dari cuaca, jenis tanah yang cocok. Nah, paling ujung bisa bacakan. Persyaratan tumbuh tanaman, kemudian tempat atau lahan. Tanaman kacang tanah sangat cocok ditanam di daerah dataran rendah. Lihat yang berkisar antara 6,0 sampai dengan 6,5. pH tanah bisa 6 sampai 6,5, lumayan asam sebenarnya. Nah, di bawah pH 6,5 itu sudah masuk di berasam. Jadi bisa dibilang wilayah kita di sini sangat cocok dengan kacang tanah. Lebih cocoknya dibudidayakan di musim kemarau, dimatikan musim hujan. Beda dengan daerah ini yang kebanyakan musim kebanyakan hujan terus ya. Jadi efeknya apa? Kalau misal menanam
kacang tanah di musim hujan, apalagi kalau ada rendaman air, busuk kacang tanah. Hampir bisa dibilang bahwa anggap ini, apa sih bibitnya ini bersih, bentuknya bulat, tidak ada topong, atau bisa dibilang cukup tua, kulit biji halus, tidak cacat, terdapat daya tubuhnya minimal 85%. Tapi kalau kalian dapat bibit yang dijual di toko itu biasanya itu daya tubuhnya sampai 90% ke atas. Yang tumbuh perkecambahan minimal 90%. Ada LDA 9 kg, berumur genjang, potensi hasil tinggi, kebutuhan benih, yaitu kebutuhan benih luas lahan per jarak tanam sama dengan kebutuhan bibit. Cuma karena kalau kita menanam biasanya kacang tanah itu tidak menghasilkan 100% kemungkinan hasil tumbuh, kan 100 benih ya, kalian yang tanam hanya kemungkinan 90 yang akan tumbuh. Jadi kita butuhnya kebalikan dari 90%, 100 per 90 ke 1,1 lebih. 1 hektar. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Jumlah benih kacang tanah per kilonya dalam lahan luas 1 hektar itu kebutuhan benih luas lahan tadi berjarak tanam dikali persenan. Cara cukup 1 biji per lubang saja. 1 biji per lubang tanam dikali berat bersih 300 gram per 1000 biji. Untuk 1 hektar 5 dikali 100 per 90% dikali 300 gram 25 cm berapa meter? 0,25 dikali 0,25 hasilnya didapat 160.000 biji dikali 1,1 peluang untuk kebutuhan kacang tanah dikali 0,3 per 1000 bibit, hasilnya 52,8. Bisa kita punya lahan 10 kali 20 meter, jadinya ini 200 meter persegi. Berapa ini? 300 gram per 1000 biji. Itu kira-kira berapa? Bisa jawab? Kalau tadi 1 hektar sekitar 5 kilo lebih, jadi 200 meter persegi, artinya 1/5 hektar, itu sekitar 1,56 kilo. Tentunya cara pembelian dan penanaman. Bagaimana kita nanti ini menyiapkan bibit ini kemudian diaplikasikan di lapangan. Yang pertama itu kandang sebagai pupuk dasar. Bisa kita gunakan pupuk organik cair, mengandung antibiotik, mengandung antibiotik alami. Misal beli kacang tanah, kalian rendam dulu tadi juga dengan pupuk organik, ya kemungkinan patogen atau penyakit yang tumbuh bisa dimatikan. Jadi ada fungsi sekaligus. Selain merangsang vegetatif, tumbuhan merangsang pertumbuhan vegetatif juga membunuh patogen. Kita rendam dulu bibit yang telah dipilih tadi 3-5 jam.
dan langsung dipakai, sudah langsung ditanam. Kebetulan Bapak ini sudah rentas kemarin 4 jam, bisa pas 3 sampai 6 jam. Dan pemberian insektisida asal pada perlakuan pembenihan tanah itu kan. Lalu bisa juga dengan tugal. Apa fungsinya? Apa fungsi tugal itu? Jarak tanamnya itu bisa sekitar kedalaman lubang tanah ideal sekitar 3 cm. Misal lubang tanamnya terlalu dalam, malah impitannya tanah yang terlalu kuat, kalau menghambat bisa juga menghambat keluarnya akar. Yang pertumbuhan vegetatif agak susah naik. Tapi kalau terlalu dangkal juga, atau bahkan bisa dibilang tanpa digali, biasanya ada apa? Ada hama, ada serangga, ada bisa diberi sebelum setelah diletak, dicuci, ditiriskan, ada tambahkan mangsa. Setelah dituga, kemudian dikasih masukkan bibit 1 bibit per lubang, bibitnya itu dicampur mangsa dengan perasa, bisa digunakan insektisida artinya semuanya hama pengganggu dari jenis serangga panjang juga. Kalau malah kemarin kepanjangan, kemungkinan ada legalitas tanah, kehilangan daya dalam jual tumbuhnya, jadi bisa mengalami stres. Kalau sering dipupukinya tanah tidak biasa, maka harus selalu diputar dengan pupuk alami supaya kemasannya kurang. Kita mulai merawat itu setelah 4 sampai 7 hari penanaman. Apa saja maksudnya perawatannya? Kalau kalian sudah tanam dan 4 hari kemudian, kalau ada tidak keluar benih dari lubangnya, artinya gagal, benihnya kurang baik, ya harus diapa? Tidak cepat, kemakan dari turun. Kalau untuk sekarang pendalaman rutin dan seragamnya lumayan saja, hujan sekarang baru. Misal kalau kita menanam yang ditakuti itu musim hujan, diapakan namanya? Buat tambur dan jenis yang lain. Jadi apa saja yang kita butuhkan? Pupuk fosfat 45 sampai 60 kilo per hektar, nitrogen, kalium. Bisa juga pakai pupuk organik cair, itu disemprot interval 14 kali 1,5 liter per hektar. Itu pakai tanam. Sumur sudah dibikinkan apa yang tadi, sudah dibuat angkat dedek, cukup dia saja bibitnya, benihnya itu direndam 3 sampai 5 jam. Kemudian nanti lubang tanam di segala kira-kira 3 cm. Ya, apa bahan dan alat yang lain kita butuhkan? Ada wadah saringan, tugal, kali, itulah Bapak juga buat meteran. Sebelum kita masuk ke praktek, Bapak bagi dulu. Bapak dulu ya. Misal ada yang kurang, kalian menanggapi, misalnya dikerjakan secara kelompok ya. Jadi Bapak bagi 2 kelompok saja, 1 ini, 2 ini. Cukup.
kegiatan tertentu yang kalian lakukan dan KPD yang Bapak bagikan. Kalau begitu saya persilakan kelompok 1 itu mempersaksikan hasil 3 persen. Kelompok 1 KPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ini mempresentasikan satu ungkapan. Nomor 1, kriteria dan yang baik yaitu hidup cukup tua, kulit gigi harus mengikat, tidak cacat dan bebas sama penyakit. 2, kulit bening, kulit cerah, tidak terliput. 4, benih berasal dari varietas unggul dan multi, tidak bercampur dengan varietas lain. 4, daya tumbuh perkecamatan tinggi lebih dari 90%. Kadar air benih bisa 9-12%. Tidak ada suatu saat cadangan dibuka. Nomor 2, hasil praktik penanaman kacang tanah pada hari ini. Pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada hari ini wadah, baskon, tumbuhan, air dan tali. Langkah kerja yaitu lakukan penerapan ketiga dalam kegiatan praktik di lapangan. Lakukan seleksi benih kacang tanah yang akan ditanam, lakukan perendaman benih selama 3-5 jam dan buang biji yang terapung. Tuliskan biji dalam wadah sebentar saja. Tanah yang telah disiapkan terlebih dahulu, lubang tanah disiram, buat lubang tanam dengan jarak 20 x 30 cm dengan kedalaman tanah kurang lebih 3 cm. Tanam kacang tanah dengan memasukkan benih 1 biji berlubang. Jika permasalahan dari perlakuan benih, agar benih kacang tanah tidak diganggu serangga seperti semut, benih kacang tanah diberi perlakuan yang tersisa berupa masalah. Tanah yang telah disiapkan terlebih dahulu, lubang tanah disiram dengan bangunan campuran pupuk organik selain sebagai perangsang atau stimulus pertumbuhan vegetatif, juga sebagai antibiotik dan menekan perkembangan patogen. Lubang tanah dengan tugal sedang kurang dari 3 agar 3 cm agar perlindungan tidak hama dari binatang buat bila terlalu dalam dapat mempersulit tumbuhnya perakaran. Waktu tanam yang harus diperhatikan agar menghindari kekeringan. Tanah yang sahnya rendah atau terlalu asam dapat diberi kapur untuk menaikkan pH tanah. Untuk mengantisipasi benih yang tidak tumbuh dengan normal akan dicabut dan digantikan dengan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih yang presentasinya. Bisa kita dulu. Jadi tadi pada proses penanaman ada berapa perlakuan? Ada dari ada tanggapan dari kelompok 2 tadi. Kelompok pertama. Misal pada yang kurang dari kelompok pertama bisa menambahkan. Pak, apa gunanya tuh kalau dikasihkan pupuk organik tadi? Ada yang bisa menjawab? Tanggapi jadi kenapa pada sebelum penanaman kita bisa menggunakan yang lain? Kenapa kedalamannya harus 30 cm? Kenapa tidak boleh lebih dari itu? Jarak tanam 25 kali 25 ya. 25 kali 25 kan hitungannya tadi supaya jarak tanam optimal itu lahan yang standar. Atau misal bapak tadi lihat lahannya di luar, misal memang agak yakin gugur, tidak pernah ditanam kacang tanah yang bebek sebelumnya, kali rapatnya 20 kali 20 cm bisa di situ. Jadi kalau tadi kebutuhan benih sekitar 50 sampai 60 kilo 1 hektar, memang jarak. Kalau memang yakin subur. Kalau kemudian tadi tanggapannya apa? Tentang pemberian pupuk organik. Tapi bapak tadi kita tidak menggunakan aplikasi pupuk organik yang cair karena sudah ada pupuk dasar kandang. Kemudian apa? Tadi kedalaman tanam dibuka cukup kedalaman 3 cm. Ya, supaya apa? Kalau di dalam daripada itu takutnya akarnya susah tumbuh kalau lama nanti bernaik. Padahal kita butuh maksimal 1 minggu supaya diganti bisa tidak keluar nanti benihnya, atau juga
kalau lebih belakang daripada itu dikhawatirkan kalau ada yang rusuh diganggu sama hewan lain. Untuk kelompok 2 sependapat tadi dengan fasilitasi kelompok pertama ya. Nanti untuk perawatan yang Bapak nomor 4 bisa kelompok 2 kira-kira nanti untuk perawatan bisa dibacakan ya, kalau tidak. Perawatan dimulai setelah kacang berumur 4 sampai 7 hari. Perhatikan baik-baik benih yang tidak berkembang normal. Segera cabut dan tanam ulang dengan tanah baru. Lakukan penyiraman rutin dan seragam. Apabila musim hujan, Anda bisa mengurangi intensitas penyiraman dan terus perbaiki drainase. Pupuk nitrogen dosis 20 sampai 25 kg per hektar. Pemberiannya dilakukan 60 kg per hektar. Pupuk lain diberikan sebanyak 50 sampai 60 kg per hektar. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih teman-teman dulu. Gimana tadi untuk perawatan ya? Setelah 1 minggu itu sangat besar dan kita bisa panen nanti 85 sampai 90 hari. Pupuknya sebenarnya tidak terlalu banyak, lagi kalau sudah subur. Ya, karena memang bagusnya ini bagusnya jenis tumbuhan kacang tanah bisa dilakukan kemudian tumpang sari sama tumbuhan yang lain. Jadi bisa dilakukan hasil nitrogen alami. Jadi bisa itulah hasil kesimpulan dengan hari ini. Artinya dari kacang tanah mulai dari awal tadi apa fungsi kacang tanah ternyata kita tahu bilang makan sari untuk bikin selai. Bisa dibilang kacang tanah itu kacang yang paling umum dari kacang yang lain. Jadi berdasarkan ke hasil praktek kita tadi kira-kira bisa diaplikasikan dari perubahan. Misal ada lahan kosong yang kita coba-coba tanam kacang tanah tadi bisa dipraktekkan. Tadi menanam penanaman saja 4 sampai 6 jam, mirip dengan kacang hijau. Kalau kalian bikin tahu ya bisa itu praktik bagian berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang menanam analis kebutuhan kacang tanah, bagaimana cara menanam kacang tanah, apa saja risiko di lapangan, apa saja lapangan. Untuk ke depan kita akan beralih kepada jenis tanaman pangan palawija yang lain. Kira-kira tumbuhan apa yang bisa kita lakukan untuk pertemuan bisa palawija kedelai, bisa juga termasuk jagung, panen dan palawija juga, bisa kacang-kacang yang lain, kacang hijau. Ya, kalau pertemuannya kemarin ada pertemuan sebelumnya ada jagung, ada sayur. Jadi itu saja hasil pertemuan kita pada hari ini. Ya, semoga kalian bisa mengambil apa yang kalian pelajari hari ini, bisa sampaikan. Dan untuk postcase-nya, untuk tes pengetahuan, Bapak ada lihat di LKPD yang bagian paling bawah. Di situ ada sekitar 6 nomor itu. Kerampilan Bapak lihat tadi cara kalian bisa dibilang luar biasa sudah mengerjakan. Untuk nomor 5 nomor berikutnya kalian kumpulkan besok ya. Bisa besok. Jadi untuk jadi bahan ke depan usahakan belajar tentang kacang kedelai. Jadi kita pelajari pada pertemuan ke depannya. Untuk tesnya ini bisa kalian kumpul ya, bisa juga besok. Jadi kita usahakan kalian kumpul sebelum pertemuan kita pada hari Rabu berikutnya. Kalau begitu, kita selesai. Kita jelas mulai itu pada pertemuan hari ini. Silakan. Siap. Sebelum baru kedua, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau begitu, silakan tunggu pelajaran berikutnya. Silakan buat